Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Kami live selama 60 menit ke depan. Kita akan berbicara mengenai sepak bola, khususnya Timnas. Dan telah bersama saya di studio, Bung Roni Pangemanan. Ya, selamat malam. Selamat malam, Bung. Ya, Lebaran sebentar lagi. nggak lama lagi ya. Ada nyanyian tuh, Lebaran sebentar lagi. Sebentar lagi. FIFA Series juga sebentar lagi. Iya. Jadi begitu, Bung. Ya kan? Jadi kita diperhadapkan pada dua event besar. Pertama adalah Lebaran, Ya, yang kedua adalah Timnas bermain. oke. Ya kan, Bung? Seminggu setelah itu. Iya. Jadi malam ini, hari ini ya nggak ada salahnya kita bahas. Karena kita sudah dengar kan, Garuda Calling katanya. 41 41 pemain. pemain. Sebenarnya sih 40 karena Miliano kan cedera. Jadi Tapi tetap ada namanya kan, Bung? ya sudah terlanjur diumumkan, tapi tetap dia sulit untuk bermain kan. Oh, Cedera betul, ACL betul. lutut kanan jadi ya agak sulit gitu. Oke, secara umum sebagai pengamat sepak bola tentunya Bung Ropan melihat nama-namanya, jumlahnya, timingnya, klub-klubnya paling banyak misalnya Persija, ya kan? Dari sini Anda melihat, Anda punya penilaian apa tentang Garuda Calling untuk dengan Coach JH yang menanganinya, Bung Ropan? Saya kira tidak ada yang terlalu istimewa menurut saya. Tidak ada Karena yang ya, istimewa. karena semua pemain ini sudah baik di level U23 sampai ke jenjang senior, itu sudah semua sudah pernah masuk keluar tim nasional. Tidak ada yang baru. Kenapa tidak istimewa? Tidak ada yang baru sama sekali yang mengejutkan. Misalnya kalau ada contoh, ada pemain yang benar-benar memang belum pernah memakai jersey timnas kan. Nah, ini sini nggak ada. Semua sudah pernah memakai jersey timnas. Baik itu U23 maupun sampai ke Timnas. Iya. Jadi ya memang makanya saya bilang tidak ada sesuatu yang istimewa. Saya pikir ini wajar karena situasi dan kondisi bagi John Herman itu terlalu mepet. Ketika mempersiapkan tim ini di FIFA Series, jadi tidak mau mengambil resiko. Ya. Jadi pemain-pemain yang sudah ada, yang selama ini sudah punya chemistry bermain secara bersama, baik mereka yang ada di U23 dan juga ada di level senior itu, dia tidak ubah sama sekali ya mereka-mereka itu. Kalau mungkin Om Boy yang mengejutkan ya mungkin di posisi kiper. Ketika Teja tidak bisa bermain kan, Teja Paku Alam, kipernya Persib. Kan ada 5 kiper sudah diambil. Martin Pas, Emil Audero, Nadeo, Hernando dan Cahya. PCM. Betul. Saya pikir ada 6 masuk dan kemudian ada Teja di sana. Karena kan kalau bisa melihat ya dia layak untuk bisa masuk. Sebelum kita masuk ke situ, Iya, Bung, iya. kelihatannya pemanggilan ini pure benar-benar ide atau pengamatan dari Coach JH atau ada hal mungkin masukan-masukan dari pihak Saya di luar. pikir ini masukan dari yang ya dari BTN ya Badan Tim Nasional. Oh, bisa seperti Bisa itu. seperti itu karena kan namanya kan di sana yang menjadi pemegang di BTN itu Pak Sumarji. Pak Sumarji mantan manajer. Dan dia tahu dari awal kan baik dari zamannya pelatih STY sampai ke PK kan Pak Marji ikut di dalam. Oke. Ya. Jadi dia tahu nama-nama pemain yang mana yang bisa disodorkan oleh Jihad dan Jihad pun merekomendasi ya oke dia terima karena dia kan sudah melakukan belusukan pergi ke klub-klub yang ada di Liga Super, ke Eropa juga, bertemu dengan Kapten Jai Ises ya kan, Kevin Dix di Gladbach dan pemain-pemain di Eredivisie. Jadi saya pikir ya ini Adalah ya. Iya. Kelihatannya seperti gitu ya. Karena ya sangat tidak mungkin dalam waktu 2 bulan. Dia bisa tahu semua pemain-pemainnya kan. Tidak akan. Tapi untuk mencakup tim nasional yang sudah memang beres ya dipercayakan dia tahu lah. Dengan Pak Sumarji atau BTN. Tidak ada salahnya ya dia terima aja. Oke. Dari sisi jumlah, Bu, 41 nih. Iya, terlalu ini banyak ya. Tidak kalau di tim senior mungkin STY atau PK tidak pernah melakukan ini, memanggil sampai di atas Paling banyak 30. Mungkin 30 paling banyak atau 27 28 ya kan. Kalau ini 40 memang banyak sekali, tetapi saya mengerti, saya pikir melihat mungkin bagi John Herman dia ingin melihat semua pemain kan. Karena kan dia melatih ini kan di 2 senior dan U23. Maka jangan heran kalau ada pemain-pemain U23 Cahya yang sana, yang betul. Ferrari ada di sana, Donitri, Arkan Fikri ya kan. Ada Hoki yang masuk, Adrian Wibowo yang ikut masuk, tim Hypens pun ikut dipanggil masuk. Jadi mungkin dia ingin melihat memberikan jam bermain atau bagaimana mereka lebih dekat dengan tim nasional ya saya pikir. Saya pikir pendapat itu ada benarnya, Bung. Iya. Karena banyak sekali pemain U23 yang masuk di timnas ini. Iya. Apalagi tadi
Coach JH akan melatih U23. U23. Sekalian aja. Kalian aja dia Melihat mungkin akan menjadi backbone di U23. betul. Karena kan pemain-pemain ini yang nantinya Ya. untuk beberapa tahun ke depan mereka akan naik kan. Oke. Estafet untuk ke level senior. Ya. Gitu. Nah, tadi karena Bung Ropan sudah menyinggung soal posisi kiper. Nah, kita coba melihatnya dari sudut dari posisi kiper lah sekarang. Ada tadi berapa? 4 nama. 5 nama. 5 nama. Ya. Ini juga banyak sekali nih Bung Ropan. Banyak. Iya, karena 5 nama itu kan pasti kalau mengerucut misalnya ke 23 atau 25 pemain nantinya, Ya, itu mungkin hanya 3 kiper. hanya 3 kiper. Hanya 3 kiper, 2 akan gugur. 2 posisi kayaknya sudah menjadi milik. Sudah aman. Sudah aman. Saya itu sudah aman. Om Boy. Jadi kalau bicara aman di sini Martin Paes dan Emil Audero ya itu udah pasti nggak mungkin mereka gugur kan kiper-kiper utama yang bermain di klub-klub bagus kan. Ya, Di Emil dengan Cremonese, kemudian Martin Paes dengan Ajax. Jadi tinggal diperebutkan oleh Nadeo, Nando dan juga dengan Cahya untuk bisa merebut satu jatah di sana. ya. Untuk bisa masuklah di tim Ya. komposisi 23 Ya. ya pemain gitu. Ada nama Cahya nih sesuatu yang mengejutkan. Iya. Walaupun memang dia adalah kiper bagus, kiper Ya, muda di U23 untuk dia kiper muda adalah ya dia pilihan memang utama. bagus dan dia kan punya masa depan yang baik. Ya. Makanya dipersiapkan dia di U23 untuk ke depan. Cuma itu yang saya bilang tadi, kalau untuk sekarang di tahun ini Ya. memang sayang kalau tidak memanggil Teja. Nah, Gitu. Teja Bung ya. Ya. Dari sisi penampilan Ya. di Persib dengan clean sheet yang Ya. sudah hampir 15 mungkin. 15 kali clean sheet. 15 kali Iya. clean sheet. Iya. Itu statistik yang bagus tuh. Untuk musim ini luar biasa. Ya. Bahkan di atas kiper, di atas Nadeo, di atas Nando dan di atas Cahya. Kalau bisa melihat di situ kan. Kemudian kalau lihat dari sisi kemasukan hanya 13 gol kemasukan. Jadi kalau bicara musim di Liga Super saat ini, dia sebenarnya layak. Makanya agak mengagetkan kiper bagus kemudian berada di klub yang juara bertahan di liga Ya. secara back to back Ya. dan sedang memimpin klasemen sementara di Liga Super kan. Ya. Persib ada di atas. Kemudian kipernya tidak ada di dalam. Saya nggak tahu pertimbangan seperti apa yang ada sehingga nama Cahya itu nama Teja itu bisa out. Tapi bisanya memang dia harus ada Om Boy di dalam. Soal nanti dia tidak terpilih di 23 itu kan urusan belakangan. Tapi dia masuk dulu. Artinya ada bagi dia juga sebagai pemain kan dia ingin ada kerinduan bagi Teja untuk masuk di tim nasional. Ya berarti kalau dia masuk 3 nama yang berkiprah di Liga Super, salah satunya harus di take out dong, Bung. Iya. Iya dong. Iya. Atau saya bilang panggil 6 aja, kan nggak ada masalah. 42. Ya kan? 6 kiper. Ya 6 kiper untuk maksudnya untuk diseleksi kan. Kalau 2 kan sudah masuk. Yang Ya. dipilih misalnya 3. Ya. Ya berkompetisi lah dengan baik Teja, Cahya, Nando dan Nadeo untuk bisa mencari satu slot jatah masuk di kalau di di komposisi 23 pemain. Iya. Gitu. Yang penting kan sudah ada kepercayaan buat dia bahwa ketika dia tampil bagus pada musim ini, ya diberikan kesempatan buat dia. Belum tentu dia akan main bagus pada musim depan. Iya. Mumpung lagi memang peaknya lagi naik, ya dikasih Iya. kesempatan gitu. Itu saya bilang kalau dia mau terpilih itu ya urusan coach JH yang memilih. Iya. Gitu. Kalau kita melihat kebiasaan-kebiasaan yang ada di negara-negara lain yang sepak bolanya kuat, seorang kiper yang punya statistik bagus di liga, Ya. bahkan dia pernah membawa klubnya juara di musim lalu, Ya. walaupun sekarang sedang memimpin, Ya. bisa membawa klubnya juara, layak dipilih dong. Oh pasti. Kecuali dia jelek, misalnya kebobolan 50 gol atau bagaimana. Iya. Ini kan statistik dia tuh bagus. 13 gol. Hanya 13 gol Hanya 13 gol. dan clean sheet paling banyak. Iya. 15 clean sheet. Iya. Jadi luar biasa kalau bisa dikatakan. Kalau bermain di GBLA misalnya, dia hanya kebobolan 1 kali. Lawan striker dari Borneo yang sekarang sudah pindah ke Iya. Vinicius yang sudah pindah ke Arema. Cuma Iya. itu ketika menang 3-1. Selebihnya kan clean sheet dia. Iya. Itu yang saya pikir ini luar biasa. Kenapa tidak diberikan kesempatan? Iya. Tapi berbalik lagi ya itu tentunya ada di tangan BTN dan John Herman Iya. untuk bisa melihat. Cahya ini usianya masih 23 tahun, 23. Bung. Tinggi 180. Ya. Ideal bagi Oke. seorang kiper ya. Ya. Pengalamannya di U23 juga bagus, 22 kali laga, 8 kali clean sheet. 8 ya. Tidak jelek sebenarnya ya. Tapi Tidak jelek. kalau kita compare dengan Teja. Teja, ya Iya. lebih unggul Teja. Iya. Dibandingkan bahkan dengan Nadeo dan Nando. Ya, dengan Hernando masih Teja di atas. Kalau bicara di saat ini. Iya. Tapi kalau bicara di level nasional kan Nando dan Nadeo udah sering memang masuk menjadi langganan Iya. di tim nasional untuk posisi kiper. Termasuk dengan Cahya yang di U23 kan. Iya. Tapi itu saya bilang kalau ada memang ini masukin aja Teja.
Satu. Tapi kalau sekarang kan agak sulit memang karena sudah nama-namanya sudah terlanjur diumumkan. Ya kecuali memang ada perubahan lagi, tapi saya pikir enggak. Karena posisi kiper itu sudah pasti dimiliki oleh Emil dan Martin Paes. Tinggal apakah Nadeo akan ada di dalam? Kalau atau kita Hernando? bicara kesempatan, the next kesempatan buat Teja, Bung. Bisa aja. Mungkin saja di FIFA Matchday kan ada di bulan Juni. Ya, Di antara tanggal 1 sampai 9. Kemudian Piala AFF, Asian Cup. ya. Di antara Juli Agustus itu. Nah itu kesempatan bagi John Artinya Herdman. Karena support buat Teja jangan merasa kecil hati. ya, Tapi ini juga tantangan. dan ini bisa memotivasi dia Karena untuk ada juga ya, kesempatan dia untuk bermain masih membela terbuka. timnas. Ya. Masih terbuka. Iya, Karena pada saat nanti Asian Cup, itu Emil dan Martin Paes tidak akan bermain. betul. Karena itu bukan agenda FIFA dan Ya. pasti klubnya baik Ajax atau Cremonese Yes, betul. tidak akan memberikan izin. Ya, Sehingga peluang bagi Teja untuk masuk bersaing dengan Hernando Ari dan Nadeo dan Cahya itu terbuka untuk bisa ada di tim nasional. Ya kita coba di Piala AFF lah. Karena di sana juga menjadi target bagi John Herdman kan ya. untuk membawa tim nasional kita menjadi juara Oke. gitu. Kalau posisi kiper dari kedua yang tadi kita sudah singgung, dua tempat itu sudah pasti menjadi milik Martin Paes dan Emil Audero. Emil. Ya. Melihat penampilan Martin Paes ini juga ada sesuatu yang tidak bagus juga ya di Ajax ya. Dia memprotes kemarin ketika kalah lawan Groningen kan. Iya, Kemudian ada Rafael van der Vaart, mantan pemain ya salah satu legend lah. iya, iya. Yang memprotes, ya kalau dia banyak protes begitu pulangkan aja deh ke Amerika lagi. Karena kan dia diambil oleh Dallas kan. Iya, Mungkin ada iya. kekecewaan dari para legend-legend Ajax untuk ini. Tapi itu hanya suatu protes dari seorang Martin Iya. Paes yang dia melihat bahwa sebenarnya tidak mungkin kalah lawan Groningen kan. Karena Ajax secara kualitas Ajax di atas Groningen. Tapi ya itulah sepak bola kan. Tidak bisa diukur Iya, secara matematis dan Iya. biasa aja untuk membuat kejutan. Banyak kejutan-kejutan yang terjadi termasuk ketika mereka kalah. Walaupun Emil juga sekarang juga banyak kebobolan nih, Bung. Iya. Tapi kan dia dinilai sebagai kiper salah satu kiper terbaik. Ada 3 kiper terbaik di Serie A musim ini adalah dia. Banyak penyelamatan, 90 lebih penyelamatan. Ya. Dan clean sheet juga banyak. Cremonese kalau tidak ada Emil akan babak belur. Ya kan? Untung ada Emil. Makanya dia layak untuk bisa. Dan dia dapat menit bermain yang banyak. Ya, untuk di Cremonese sehingga peluang dia untuk memperkuat Garuda tim kita di FIFA Series itu terbuka. Bukan hanya peluang, Bung. Starter. Iya, peluang di untuk starter. pertandingan pertama. Untuk pertandingan pertama dia lawan Saint Kitts. Iya. terbuka. Bung Ropan lebih memilih siapa nih kalau Saya melihat? pikir dua-duanya kan bagus. Iya. Baik Martin Paes atau dengan Emil. Itu bagus. Tapi kalau disuruh pilih satu sesuai dengan jam bermain, saya pilih Emil Audero. Ya. Mungkin saja ada yang memilih, wah bagus Martin Paes silakan. Tapi kan kita harus memilih satu. Iya. Kalau nggak Emil, ya Martin Paes. Maka kalau ditanya pilih siapa, untuk saat ini dengan jam bermain yang banyak, selalu setiap pertandingan dari pekan ke pekan dia bermain selalu dengan ada di situ. dan starter lagi, Kondisi fit juga, Iya. kebugarannya. betul. Dan dia layak untuk bisa bermain. Namun semua berpulang ke JH. Iya. Yang Atau akan melihat. mungkin di dua pertandingan itu kita nggak tahu. Kalau kita menang lawan Saint Kitts and Tottenham, Nevis, kita akan ketemu Bulgaria atau Kepulauan Salomon. Kepulauan Solomon. Iya, Dari situ bisa Bergantian. dua-duanya dimainkan di situ. Bisa saja. Oke. Kalau antara Nadeo dengan Hernando, Bung, iya. ya kan? Posisi 3 sekarang Iya. Borneo, Bung ya. Borneo di 2 sekarang. Di 2 naik. sekarang. Iya. Artinya memang penampilan dari Nadeo ini konsisten, Bung. Iya, kalau musim dipilih pada musim ini melihat dari statistiknya, Nadeo mungkin akan masuk. Kalau dipilih 3. Ya, bukan berarti Hernando nggak bagus atau Cahya nggak bagus. Iya, betul, tapi kan betul. ini harus memilih. Iya. Ya, Hernando juga bagus sebagai penjaga gawang. Tapi kan saat ini ada di atas Nadeo. Jadi kalau mau 3 mungkin ya tidak ada salah kalau Nadeo yang dipilih oleh Coach JH. Coach JH akan melihat. Tapi juga bisa ada kejutan. Tiba-tiba Cahya yang dipilih kan. Oh, kita nggak tahu. bisa juga. Bisa juga. Untuk memberikan kesempatan buat dia ya, belajar banyak dengan tim yang lebih senior. Iya. Ya, untuk Iya. ambil Alasan dari itu sisi bisa, Bung. pengetahuan Iya. dari dia situ untuk bersama-sama dididik oleh Emil dan juga dengan Martin Paes, bukan tidak mungkin Cahya yang didorong. Iya. Ya. Karena agenda U23 di tahun ini apa, Bung? Yang paling dekat? Ya sebenarnya kan ada Asian Games Asian di Games. Nagoya San. Cuma kan nggak bisa ikut. Kita nggak ikut. Kita nggak ikut di sana. Memang sangat disayangkan memang. Iya. Ketika AFC memilih untuk ambil di kemarin dengan kualifikasi di Piala Asia kemarin yang kita tidak lolos, tapi tidak mengapa. Tetap bagi John Herdman dia mempersiapkan tim ini dengan baik karena U23 juga penting untuk ke depan paling tidak untuk bisa menatap juga di 2027 kan. Sekarang dia fokus aja di tim senior dulu untuk melihat karena agendanya kan padat dengan tim senior dan itu akan menjadi bahan evaluasi dia sampai di Piala Asia Oke. 2027. Nah, kita
kita stop untuk posisi kiper. Ya. Tadi saya tangkap poin yang penting banget buat Teja. Jangan berkecil hati. Jangan iya dong. Karena setelah ini pun ada kesempatan juga untuk bermain Betul. di next event ya Bung ya. Iya, apalagi dia mampu membawa Persib juara misalnya, Iya, ya kan? iya. Untuk ketiga kali. Ya. Nah, itu pasti peluang dia sangat Oke. sangat besar gitu loh. Oke. Ya. Bung Ropan, kita break dulu. Oke. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini tetap di Sportcast Nusantara TV.